Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 2001011065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah. Langsung saja saya mulai. Fikih berasal dari kata tafakuh yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan ibadah, menurut bahasa, ibadah memiliki arti taat atau patuh dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih ibadah secara umum memiliki arti bahwa ilmu yang menerapkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i kekhusyukan terutama dalam ibadah khas seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Apa sih tujuan kita menjalankan ibadah? Karena semua kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki tujuannya. Tujuan kita melaksanakan ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahannya. Macam-macam ibadah. Ada apa aja sih macam-macam ibadah itu? Macam-macam ibadah itu tidak hanya ada sholat, melainkan ada banyak sekali. Saya akan menyebutkan 5 contoh macam-macam ibadah. Yang pertama ada sholat, puasa, zakat, haji, dan toharoh. Di sini juga kita akan membahas prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama adalah niat. Kenapa yang pertama adalah niat? Karena segala sesuatu ibadah yang akan kita laksanakan harus didasarkan dengan niat. Niat yang terkhusus untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan keberkahannya, bukan untuk hal-hal yang lain. Seperti itu. Yang kedua ada ikhlas. Kita harus ikhlas karena jika kita niat melakukannya demi Allah, pasti kita juga akan ikhlas melakukannya, tidak terbebani karena kita sudah berniat, pasti akan timbul rasa ikhlas itu. Yang ketiga ada sesuai dengan tuntunan Nabi dan Rasul. Kita melaksanakan ibadah harus sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Kita tidak boleh menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul kepada kita. Yang keempat ada tidak boleh melalui perantara. Contohnya seperti sholat. Jika kita sholat, kita tidak boleh seperti melakukan perantara, karena sholat adalah kegiatan kita menghadap langsung kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada seimbang antara dunia dan akhirat. Maksudnya kita tidak boleh terlalu terlalu lebih berat ke dunia, seperti kita terlalu mengejar harta terus sehingga sehingga akhirat kita terlupakan. Tetapi sebaliknya juga kita tidak boleh seperti mengerjakan yang di akhirat saja karena apa yang telah diperintahkan Allah, seperti itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga meninggalkan karena kita sibuk dengan kegiatan, dengan mempersiapkan akhirat kita, sehingga kita melupakan dunia kita, melupakan kewajiban kita. Itu juga tidak boleh. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi lakukan di dunia semampu sebisanya, secukupnya, lakukan juga
untuk persiapan akhirat secukupnya. Yang kelima, mudah. Selanjutnya mudah. Maksud dalam arti mudah di sini yaitu bahwa kegiatan atau ibadah yang kita lakukan itu tidak untuk mempersulit kita, tetapi tidak juga untuk mempermudah kita. Maksudnya kita melakukan ibadah itu bukan kayak menyepelekan ibadah itu. Kita juga tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh menyepelekan dan tidak boleh juga meremehkan. Kita juga akan membahas tentang ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah ada dua. Yang pertama ruang lingkup ibadah mahdah, yang kedua ada ruang lingkup ibadah khairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang perintahnya dan larangannya sudah tertera di dalam Al-Quran. Ibadah mahdah juga dapat disebut penghambaan secara langsung yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah secara langsung. Contohnya seperti kita melakukan puasa, melakukan sholat 5 waktu, melakukan haji, bertoharoh, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena contohnya seperti kita sedang berhadas kecil, kita tidak mungkin bersuci tetapi diwakilkan oleh orang lain. Itu di dalam Al-Quran tidak ada perintah seperti itu. Makanya bersuci adalah di mana hamba melakukan kegiatan bersuci kepada dirinya, biasanya untuk melakukan sholat 5 waktu, biasanya seperti itu. Kemudian ada haji dan lain-lain macamnya banyak. Di sini saya cuma menyebutkan contoh-contohnya aja seperti itu. Yang kedua ada ibadah khairu mahdah. Ibadah khairu mahdah yaitu ibadah yang di samping dari melakukan penghambaan secara langsung. Karena di sini ibadah khairu mahdah adalah ibadah yang dilakukan hambanya berinteraksi dengan hamba yang lain. Sama halnya kita seperti berinteraksi sesama manusia di masyarakat, seperti itu. Ibadah ini tidak tertulis di dalam dalil Al-Quran, tidak ada dalil yang melarangnya, hanya saja harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang pertama ada mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua ada jual beli yang tidak merugikan antar sesama, antar hamba dengan hamba yang lainnya. Yang ketiga contohnya seperti ada hutang piutang antara pedagang atau hutang piutang antara manusia hamba dengan hamba yang lainnya. Kita boleh melakukan hutang piutang, tetapi tidak boleh dengan adanya riba. Jadi kita boleh melakukan hutang piutang, tetapi tidak boleh adanya riba. Karena riba itu adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap boleh melakukan hutang piutang, tetapi kita tidak boleh melakukan hutang piutang itu dengan adanya riba. Kemudian ada syarat-syarat pelaksanaan ibadah. Syarat-syarat pelaksanaan ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa maksud dan tujuan lain. Tujuan kita hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh misalnya kita seperti ikhlas melakukannya gitu kan. Kita harus ikhlas melakukannya agar kita mendapatkan keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syaratnya harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi. Jadi harus sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya berjual beli, itu tidak boleh merugikan. Dasar hukum pelaksanaan ibadah. Dasar hukum pelaksanaan ibadah ada dua. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan ibadah
yang digunakan oleh semua umat manusia, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua ada Al-Hadis. Di sini juga kita akan belajar tentang toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh adalah kegiatan atau upaya kita untuk menyucikan tubuh dan hati dari segala bentuk najis dan dosa. Toharoh di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada toharoh rohaniyah dan toharoh jasmani. Di sini saya akan membahas toharoh rohaniyah terlebih dahulu. Toharoh rohaniyah adalah upaya membersihkan hati dari segala bentuk dosa, dari yang kecil maupun yang besar. Jika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin sholat atau ibadahnya diterima oleh Allah, berarti kita harus menyucikan di hati kita terlebih dahulu, karena segala ibadah yang kita lakukan, walaupun kita ini melakukannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi hati kita masih terselipkan sifat benci, iri, dengki, pendendam, itu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu, sebelum kita melakukan ibadah, lebih baik kita melakukan hal yang terkecil terlebih dahulu, kecil tapi tersulit, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, karena Allah akan menerima semua taubatan yang dilakukan oleh setiap hambanya. Jika kita sudah menghilangkan sikap iri, dengki, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada toharoh jasmani. Toharoh jasmani adalah upaya kita untuk menyucikan tubuh dari najis besar maupun kecil. Karena jika kita ingin melakukan ibadah, kita harus suci dari hati maupun tubuh. Jadi tubuh kita juga harus suci dari najis dan kotoran. Jadi jika kita nih mau melaksanakan sholat 5 waktu, hal yang paling utama pasti kita akan mengambil air wudhu untuk mensucikan diri kita. Jadi untuk mensucikan dari hal-hal najis-najis kecil, seperti kita kan gak tahu, kita lagi jalan tiba-tiba ada kotoran cicak atau kotoran hewan lainnya seperti itu. Jadi kita harus mensucikan diri kita dengan cara berwudu, karena Allah tidak akan menerima sholat atau ibadahnya seorang hamba jika dia tidak berwudu atau jika dia tidak bersuci terlebih dahulu, seperti itu. Seperti halnya kita sedang terkena najis besar atau sedang haid, ya, kita juga tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan sebelum kita melakukan mandi wajib, karena selama kita belum melakukan mandi wajib, itu tubuh kita sedang berada pada fase najis besar. Makanya sebelum kita melakukan puasa, kita harus mandi terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.